Ada pembahasan selanjutnya yaitu definisi partai politik. Definisi partai politik adalah organisasi yang mengorganisasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di suatu negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu. Definisi partai politik menurut beberapa para ahli yaitu menurut Burdiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Sedangkan menurut Edmund Burke, partai politik adalah lembaga yang terdiri dari atas orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Sedangkan beberapa prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan. Pertama, beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekelumpulan orang yang terorganisasi. Yang kedua, partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga, untuk merealisasikan tujuan dari partai politik. Yang keempat, partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama oleh antara anggota partai politik tersebut. Selanjutnya adalah teori-teori terdahulu tentang partai politik. Yang pertama, teori kelembagaan. Partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontrak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang kedua, teori situasi historik. Partai politik terbentuk adanya suatu sistem politik yang mengalami transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi bentuk modern yang berstruktur kompleks. Yang ketiga, teori pembangunan. Partai politik sebagai produk memordinasi sosial ekonomi. Perubahan-perubahan yang terjadi di bidang sosial ekonomi lah yang menjadi penyebab lahirnya partai politik. Selanjutnya, partai politik di Indonesia masa kini. Sehabis terjadi reformasi di Indonesia pada tahun 1998, kehidupan bangsa sangat berbelok ke sifat-sifat yang menunjukkan ke etos barat, yaitu individualisme serta liberalisme. Politik luar negeri Amerika Serikat yang semenjak berakhirnya Perang Dingin sangat bertenaga mengusahakan agar bangsa-bangsa di dunia mengikuti pandangan hidupnya. Besar dampaknya di Indonesia. Hal itu pula dimungkinkan oleh dukungan sementara pihak pada Indonesia yang memiliki pandangan serta kepentingan yang sama dengan Amerika Serikat. Perjuangan itu antara lain berhasil melakukan amandemen 4 kali terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga isinya sudah amat menunjukkan kepada kehidupan sesuai individualisme serta liberalisme. Menjadi dampak asal perubahan itu makin menguat pandangan tentang kebebasan individu yang mutlak mirip yang ada di Barat, serta makin lemahnya sikap disparitas dalam kesatuan dalam perbedaan. Perubahan itu juga berdampak di partai politik di Indonesia. Parpol berperilaku sebagai individu yang bebas serta kuasa penuh tanpa konsiderasi terhadap kesatuan, yaitu kepentingan masyarakat serta bangsa. Parpol secara terus terang mengejar pencapaian kekuasaan buat mewujudkan kepentingan yang tidak peduli kepada kepentingan umum. Anggota parpol yang duduk dalam pemerintah serta legislatif bukan berfungsi sebagai wakil rakyat, melainkan menjadi wakil partai politik. Sikap parpol yang sudah amat menyeleweng asal kaidah yang berlaku pada Pancasila diperparah lagi oleh sikap banyak anggotanya. Anggota parpol memberikan sikap dan perilaku sesuai dasar kebebasan penuh absolut, mirip dengan pandangan barat dan tidak menghiraukan harmoni dan keselarasan. Sebagaimana ditetapkan Pancasila, buat menciptakan kondisi parpol yang sinkron, menggunakan kepentingan
masyarakat dan bangsa diperlukan. Kondisi primer kembalinya Pancasila sebagai dasar negara RI secara konkret. Buat itu haruslah pertama-tama Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan pada keadaan yang asli sebelum ada amandemen. Bila toh dinilai perlu terdapat perbaikan pada isi Undang-Undang Dasar 1945, hal itu dilakukan setelah kembali ke keadaan semula dengan mengadakan pemugaran yang sinkron menggunakan nilai-nilai Pancasila. Perbaikan tidak dalam bentuk amandemen, melainkan menjadi adendum sesuai Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dibuat Undang-Undang Partai Politik yang sinkron dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini ialah landasan bagi tempat serta peran partai politik dalam sistem Pancasila yang tidak mungkin sama menggunakan daerah dan peran partai politik pada sistem Barat. Hal ini pasti menerima perlawanan berasal mereka yang sudah memperoleh keuntungan dari penyelewengan yang terjadi pada Indonesia. Mereka membanggakan Indonesia sekarang menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di global sehabis India dan Amerika Serikat. Buat mereka demokrasi hanyalah demokrasi barat, demokrasi liberal. Jikalau tak itu maka itu bukan demokrasi. Selanjutnya, basis partai politik. Suatu partai mendasarkan kekuatannya di dukungan satu atau beberapa gerombolan yang mempunyai orientasi dan tujuan-tujuan politik yang sama. Menggunakan istilah lain, partai berdiri atas suatu dukungan basis sosial. Pada sini, basis sosial diartikan sebagai satu atau beberapa orang yang menjadi pendukung utama berasal suatu partai politik. Hal tersebut mengaitkan tingkat atau kualitas kesetiaan partisipasi serta pemberian bunyi yang memilih kepada partainya dalam pemilu. Dari Angus Campbell, ada 3 variabel primer yang bisa menghipnotis sikap individu dalam memilih suatu partai. Ketiga variabel tersebut merupakan menjadi berikut. Identifikasi terhadap partai. Secara psikologis, individu memilih suatu partai sebab adanya rasa kesetiaan dan cintanya di partai tersebut. Kedua, isu yang sedang berkembang. Berdasarkan di pertimbangan terhadap informasi yang sedang berkembang, individu menentukan partai yang mereka anggap layak serta mampu buat memimpin pemerintahan. Kelayakan serta kesanggupan suatu partai dipengaruhi oleh gosip yang sedang berkembang saat ini. Lalu yang ketiga, orientasi terhadap calon. Individu menentukan suatu partai sebab kualitas personal kandidat tanpa memandang pada partai yang mendukungnya atau pada berita yang sedang berkembang pada politik. Basis merujuk kepada sekelompok pemilih yang hampir selalu mendukung calon partai tunggal buat kantor terpilih. Basis pemilih sangat tidak mungkin buat menentukan calon asal pihak lawan, terlepas asal pandangan khusus masing-masing kandidat memegang. Pada Amerika Serikat, ini umumnya sebagai tingkat tinggi kandidat wajib memegang perilaku yang sama di info-info kunci menjadi dasar partai untuk mendapatkan nominasi partai serta menggunakan demikian akses bunyi dijamin. Dalam perkara pemilu legislatif, pemilihan bahasa umumnya lebih memilih buat mendukung kandidat partai mereka melawan versus dinyatakan menarik buat memperkuat peluang partainya memperoleh lebih banyak didominasi sederhana umumnya. Gateway buat daya menyeluruh dalam legislatif. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, tipe partai politik. Partai politik memiliki 2 tipe. Yang pertama, tipe massa, dan yang kedua, tipe kader. Tipe massa dengan ciri utamanya adalah mempunyai anggota dan pendukung yang banyak. Meskipun demikian, partai ini memiliki program, walaupun programnya sedikit kabur dan terlampau umum. Partai jenis ini cenderung memiliki kelemahan apabila grup dan golongan yang terdapat dalam partai tersebut mempunyai impian untuk melaksanakan kepentingan kelompoknya. Selanjutnya,
Jika tidak terakomodasinya kelompok tersebut, maka akan berdirinya partai sendiri. Yang kedua, partai kader. Partai kader ini kebalikan dari partai massa, di mana dia lebih mengutamakan loyalitas dari kader-kadernya. Partai kader ini tidak memiliki banyak pendukung seperti partai massa, karena yang terpenting dari partai kader ini adalah ketaatan dan kedisiplinan. Doktrin dan ideologi yang terdapat dalam partai ini harus jelas kemurniannya, dan apabila terdapat anggota yang menyeleweng, maka akan dipecat dari fungsi partai politik. Fungsi utama partai politik merupakan mencari serta mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan acara-acara yang berdasarkan ideologi eksklusif. Ada pandangan yang tidak sinkron secara mendasar mengenai partai politik pada negara yang demokratis dan pada negara yang otoriter. Berikut adalah diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik di negara-negara demokratis, otoriter, serta negara-negara berkembang yang berada pada transisi ke arah demokratis. Penerangan fungsi partai politik pada negara otoriter akan dipaparkan dalam contoh partai-partai negara komunis pada masa jayanya. Sarana komunikasi politik. Sebagai sarana komunikasi politik pada warga modern yang luas serta kompleks, banyak ragam pendapat serta aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok yang hilang tidak berbekas seperti suara di padang pasir. Apabila tidak ditampung dan pada gabung dengan pendapat atau aspirasi orang lain yang senada, proses ini dinamakan penggabungan kepentingan atau interest aggregation. Sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik diartikan menjadi suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap kenyataan politik yang biasanya berlaku dalam rakyat pada mana dia berada. Dia artinya bagian dari proses yang memilih sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak serta kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik artinya menjadi proses norma-norma serta nilai-nilai berasal satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, pengenalan politik artinya faktor yang krusial dalam terbentuknya budaya politik atau politik center suatu bangsa. Sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai juga kepemimpinan nasional yang lebih luas. Buat kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, sebab hanya menggunakan kader yang demikian beliau dapat sebagai partai yang mempunyai kesempatan lebih akrab buat membuat dirinya. Menggunakan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit memilih kepimpinannya sendiri dan memiliki peluang. Kenalkan, nama saya Andrian Zanampa, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Prodi Administrasi Publik, kelas karyawan. Mau presentasi mata kuliah dasar-dasar ilmu politik mengenai tugas mengenai partai politik dalam negara demokrasi. Partai politik dalam negara demokrasi, suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik buat selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus mengundangkan
juga sebagai akibatnya berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung di kemauan baik goodwill berasal pemimpin partai tadi, karena bila tak demokrasi akan terancam. Demokrasi internal mengklaim adanya obral terbuka pada proses pembentukan kehendak politik. Pada suatu partai politik wajib ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa bertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Para pemimpin dan pemegang jabatan dalam partai memiliki kesamaan buat menghimpun kekuasaan pada parpol mereka serta pada berebut kekuasaan pada luar partai. Demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kesamaan ini dan menjaga struktur organisasi supaya tetap terbuka terhadap kontrol demokratis serta partisipasi anggotanya.